Kenapa otak kamu? Tadi Mama sedang bongkar rumah. Oh, gagah pisan ya? Seperti pahlawan-pahlawan yang ada di buku sejarah. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu di episode terbaru. Kali ini aku pengen mereview atau kondisi keadaan saat physical distancing ini. Walaupun sudah tak terhitung hari ya, ini sudah lebih dari 1 bulan semenjak Maret dan sekarang April. Kita sebagai masyarakat Indonesia dihimbau dari pemerintah untuk mengikuti aturan, yaitu social distancing dan physical distancing, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau corona. Tidak boleh mudik, cukup di rumah aja, dan ya kita mau gak mau harus terima apa adanya. Bosen gak bosen, tapi inilah hal terbaik yang harus dijalanin sama kita supaya kita tidak tertular atau menularkan. Dan pagi ini jam 7:30 anak saya udah belajar online di TVRI. Itu juga salah satu anjuran atau himbauan atau peraturan dari pemerintah bahwa anak-anak sekolah masih dirumahkan untuk belajar di sekolah dan cukup melihat TVRI untuk mengikuti alur belajar mengajar. Anak saya masih kelas 2 SD, jadi tadi bisa melihat sepintas semangat. Dan hari-hari saya aku tetap work from home, masih berkarya juga. Ada beberapa karya yang kemarin saya keluarkan, yaitu gara-gara corona, single yang ya tetap diawali dari iseng. Itu adalah luapan perasaan saya dan mungkin mewakili semuanya. Sudah dirilis, kalian bisa nonton. Terus yang kedua, saya juga rilis lagi Use Your Masker. Saya kolaborasi dengan Mas Hiro, yaitu salah satu musisi di Jogja, teman saya. Terus kemarin juga sempat merilis cover Nirvana Nirvana ya, Smell Like Teen Spirit, karena kemarin tanggal 8 April mengenang kepergian Mas Kurt Cobain. Ya, hari-hariku cuman seperti itu. Dan saya juga berbisnis lain seperti jualan online. Walaupun sekarang masih sepi, kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan ini benar-benar membuat semuanya terpuruk. Tetapi di dalam keterpurukan itu, saya sebisa mungkin semangat. Karena kalau saya semangat, pasti istri dan anak saya juga semangat. Walaupun ini kali pertama seumur hidup kita mengalami wabah, merasakan begini dampak dari sebuah wabah. Buat teman-teman semuanya yang nonton, tetap kuat, tetap di rumah aja ya. Dan apa sih kegiatanku selain dagang dan bermusik? Saya akan mengajak kalian untuk melihat langsung bahwa saya juga turun ke jalan menjadi relawan di kampung saya sendiri atau kompleks saya sendiri, yaitu menegakkan peraturan bahwa setiap orang yang masuk di komplek ini harus memakai masker. Saya tetap pakai masker, tetap jaga jarak walaupun saya keluar rumah hanya di sekitar komplek. Jadi ikutin saya, oke? Saya sudah pakai masker dan siap keliling di jalan utama komplek untuk merazia siapapun yang tidak memakai masker tidak bisa melintas di komplek ini. Ikutin ya. Ayo berangkat. Cerah ya, suasana cerah. Saya cukup jalan kaki di sini dan
berkeliling. Nanti saya di pos 2 karena pos utama dijaga sama satpam. Jadi pintu gerbang utama sudah dijaga sama satpam dan saya di pintu gerbang tengah menjaga dengan tetangga. Sepi ya, sepi, sepi, sepi. Inilah suasana physical distancing di komplekku. Aku jalan, nah itu rekanku, itu pos. Aku tepat di jalan bersama Mas Dodi. Dia juga pakai masker. Gimana? Pagi? Oh, udah sarapan belum? Belum. Oh belum. Sepi ya tapi ya. Sepi. Oke. Tugasku sama Mas Dodi adalah menjaga jalan ini adalah jalan utama. Dari bawah yang melintas ke sini itu harus pakai masker dan siapapun yang melintas di sini harus pakai masker. Nah ini salah satunya ada yang nggak mau pakai masker, akan aku ingatkan. Ya, Bu, nanti pakai maskernya ya. Oh iya. Ya, soalnya sudah ada peraturan di sini masuk pakai masker. Iya. Ibu aman, kita aman. Iya. Nah, begitulah salah satu himbauannya ya, semudah itu. Saya juga memperhatikan motor yang lewat, kalau nggak ada pakai langsung saya berhentiin. Barusan yang pakai motor pakai masker, jadi tidak diberhentikan karena sudah ada himbauan dari ini sudah berjalan sekitar 5 hari. Jadi kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk komplek ini. Ikutin terus ya. Ya begini, duduk di pinggir jalan jalan utama komplek. Aku biasanya manfaatin buat menjaga ketertiban orang-orang yang melintas pakai masker, dan juga saya jualan online. Tetap mencari penghasilan. Kalau nggak kayak gitu ya mau makan dari mana ya. Jadi apapun, walaupun kalian tetap di rumah, saya harap masih bisa berkarya, berkreatif, atau tidak usah menunggu bola, membanting setir, apapun yang bisa dikerjakan. Yaitu salah satunya berjualan online itu efektif supaya ada penghasilan, atau membuat sebuah dagang makanan juga bisa, cemilan makanan, karena orang-orang mungkin sekarang sudah mungkin lari ke online karena ketakutan belanja ke pasar dan yang lain sebagainya, dan karena aturan tetap di rumah maka belanja online itu akan sangat efektif. Nah ini ada tips buat kalian yang belanja online. Ketika paket datang itu kalian harus menggunakan kaos tangan atau plastik. Jangan kamu buka paketnya dulu, minimal dijemur 15 menit di tempat panas, baru tanganmu menggunakan plastik. Kamu buka paketnya pakai gunting. Setelah dibuka, bungkusnya langsung kamu buang ke tempat sampah. Kalau bisa sampahnya juga langsung dibuang. Paketnya diambil, plastik yang di tangan tadi juga ikut dibuang ya. Paketnya baru bisa dibuka. Itu buat keamanan kalian, bahwa paket juga terdapat virus, bisa nempel lah ibaratnya. Kita nggak pernah tahu, karena virus itu tak kasat mata, nggak bisa dilihat pakai mata, memang harus pakai mikroskop ya. Jadi stay safe, oke? Ikutin terus ya. Beli gorengan buat nyemil sarapan. Belinya juga nggak keluar, belinya tetap di komplek ini. Ada yang jualan, jadi kita buat sarapan bersama. Nah, sarapan dulu, sarapan. Nah,
karena mau makan bala-bala atau bakwan ya, kalau orang Jawa bilang ya harus dibuka. Nih. Tips lagi dari saya, pokoknya usahakan begitu bangun tidur minum air putih segelas besar yang banyak. Habis itu kalian bisa menyeduh teh atau kopi yang suka kopi, karena saya udah nggak ngopi. Langsung sarapan, jangan nggak sarapan, karena sarapan itu pondasi kuat kalian untuk setiap harinya. Apalagi kalian yang perokok atau suka ngopi, kalau belum sarapan itu menjadi bad habit. Karena dulu kebiasaan saya sarapannya enggak, makan siang doang, pagi cukup ngopi sama ngerokok. Akhirnya kena lambung, awas ya, nggak enak banget. Dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Walaupun kopi stop dulu, makan dulu ya. Di daerah saya ini atau di kota sini, walaupun saya tinggal di kabupaten ya, lumayan 4,5 kilo dari kota atau pusat kota. Saya tinggal di sebuah perbukitan kecil yang sudah menjadi komplek. Di sini positifnya 8 orang dan puluhan dan ratusan ODP dan PDP yang tercatat. Ya kalau ngomong kondisi di luar daerahku ini atau di luar komplek, saya sangat menyayangkan di kota Sukabumi ini masih banyak yang berkeliaran di luar yang tidak memakai masker. Khususnya di daerah jalan RA Kosasi ya, di seputaran, bahkan di dekat rumah sakit pun di depan mereka masih tidak memakai masker. Nah, monggo untuk Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati mungkin nonton channelku ini atau tayangan episode kali ini, monggo ditertibkan. Saya juga sebagai warga sangat miris karena masih ada warga yang tidak memakai masker, yang dimana dia profesinya setiap hari di pinggir jalan. Ada yang tukang parkir, ada yang jualan di pinggir jalan, dan ada yang malah bahkan ada yang nongkrong di depan supermarket sengaja mungkin ngopi ya dengan tidak memakai masker, udut di situ. Yang aku pikir sebenarnya peraturan sudah jelas, imbauan sudah jelas dari pemerintah, pun pemerintah daerah dan kota sudah jelas, sangat jelas bahwa semua orang yang keluar diharapkan memakai masker, dan yang tidak berkepentingan nggak usah keluar, cukup di rumah aja. Nah, yang aku lihat banyak yang kerja di pinggir-pinggir jalan itu memang belum memakai masker. Ketika saya tanya mungkin alasannya ya ketinggalan lah, atau nggak punya lah, atau nunggu dikasih lah. Malah kadang minta ke aku, "Nah, masnya ada nggak?" katanya. Ya saya nggak ada, karena saya kesini hanya mengambil uang masuk ATM, bukan untuk jualan atau membagikan masker. Nah, tingkat kesadaran itu yang masih saya masih miris. Maskernya ada? Maskernya ada? Enggak ada. Oh, kalau nggak ada nggak bisa lewat, maaf. Karena sudah ada aturannya. Ya, jadi setiap yang melintas di sini harus memakai masker. Ya, bisa diterima nggak? Ya, oke. Nanti boleh pakai masker baru boleh melintas. Makasih ya, Mas. Nah, ini contoh SOP Mas Sayur juga memakai masker, ya kan? Sudah tahu peraturannya kan Mas Sayur? Sudah. Namanya Mas siapa? Mas Arul. Mas Arul. Jadi kalau pas ngeladenin konsumen tetap pakai masker, ya. Bukan pas ngeladenin konsumen maskernya dibuka terus ngomong. Itu salah, oke? Oke. Nah, ini SOP-nya tetap memakai masker. Kalau harga-harga naik nggak di pasar? Harga-harga normal. Masih normal? Buah-buahan naik. Hah? Kalau buah-buahan naik. Buah-buahan naik, sayuran normal, Sayuran bumbu-bumbu, normal. Bumbu-bumbu naik. cabai-cabean, Iya,
Iya, naik. Oh, cabai-cabean emang mahal. Iya. Kalau cabai nggak mahal. Kalau cabai-cabean bisa sejutaan loh. 15 jadi 25. Oh, buah naik ya, buah ya. Itu Ayo. Ya, iya, Kang. kenapa bisa naik? Tahu dari sananya. Sananya tuh mana? Petaninya aja jualnya biasa loh. Dari petaninya juga sekarang naik. Mosok sih. Iya, Oh. Jadi petani naik, penjual di pasar juga naik. naik. Konsumen belinya juga tambah naik. Alasannya apa? Alasannya bensin naik. Enggak kan, bensin lagi turun nih. Iya. Apa? Oh, pembelinya kurang kan. Oh, pembelinya kurang harusnya malah Penjualnya didiskon. banyak, pembelinya kurang. Harusnya malah didiskon. Iya nggak? Iya. Daripada busuk, ayo. Iya, gitu harusnya. Ah. Nggak tahu dari pasar sudah malah naik. Oh, gitu. Berarti malah intinya buah naik, bumbu-bumbu naik, Iya. selebihnya enggak ya? Iya, sayuran normal. Oh, sarial. Gitu ya. Oke, oke, oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Bentar lagi rehat untuk isoma atau istirahat dan makan siang dan beribadah. Biasanya aku break sebentar dan setelah duhur lanjut berjaga lagi. Nah, ini aku mau siap-siap balik dulu untuk istirahat, makan, dan sholat. Kenapa sih harus saya bela-belain menjaga supaya orang-orang memakai masker yang melintas di komplekku? Karena memang masker itu sangat penting untuk saat ini, di kondisi saat ini, biar kita setidaknya meredam penularan tersebut. Dengan di masker tidak ada penularan yang bersifat droplet, yaitu dari ludah atau omongan kita yang bisa muncrat ke orang lain pas lagi naik motor atau pas jalan kaki. Jadi dengan masker itu saya rasa aman. Itulah sangat pentingnya bahwa jangan sampai kamu nularin atau tertular. Itu adalah SOP yang dianjurkan oleh pemerintah pusat dengan penggunaan masker. Nah, sebut saja yang saya lakukan ini adalah relawan. Kalian juga bisa memulai dari lingkungan kalian masing-masing. Buat yang tidak ngantor atau harus berangkat kerja, yang kalian profesinya sebagai pedagang atau bisa stay di rumah dan tetap bisa WFH, alangkah baiknya kalian WFH di rumah sambil menjaga lingkungan kalian. Yang aku terapkan atau usulkan di komplekku ini yaitu jam. Diberlakukannya jam buka tutup portal dan keharusan masyarakat yang melintas memakai masker, yaitu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore itu portal dibuka, tetapi siapapun yang melintas harus memakai masker. Nggak boleh, yang nggak pakai masker nggak boleh lewat. Terus setelah jam 6 sore kita tutup portal, orang lain nggak bisa masuk, khusus hanya orang komplek aja pun harus memakai masker. Jadi monggo dimulai dari lingkungan sendiri, kita tegakkan memakai masker. Saya iseng-iseng kamu juga membantu sekelilingmu menegakkan SOP aturan dari pemerintah untuk penggunaan masker setiap hari, setiap keluar rumah. Baiknya sih kalau yang tidak berkepentingan nggak usah keluar rumah, tetapi karena mungkin kita juga harus care dengan sekitar, makanya kita harus menjaganya, dan kalian bisa menjaga lingkungan plus bisa juga WFH. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini dan harap bersabar menunggu sampai anjuran pemerintah, yaitu 29 Mei 2020. Berarti itu masih sekitar 1,5 bulan lagi. Saya yakin kita kuat, kita bisa melewati ini semua. Yang sekarang tidak ada penghasilan, tadi sudah saya bilang gimana caranya membanting setir, entah jualan apalah apa yang bisa dijual secara online. Jangan menunggu 29 Mei itu berakhir, karena itu memang juga belum pasti. Kita tetap berdoa aja. Yang jelas detik ini kamu masih bisa cari uang dengan yaitu tadi membanting setir apapun yang bisa kamu jual. Yang penting halal,
tidak merugikan orang lain dan tidak nipu. Ya, terpepet keadaan apapun kita masih bisa berjuang. Dan ikutin terus, aku masih lama ini sampai sore dan sampai malam biasanya. Begitu setiap hari ini udah berlangsung sekitar seminggu. Semingguan ini ya inilah kesibukanku atau apa yang aku lakukan. Oke ya, ikutin terus ya. Yang itu barusan aku tegur. Aneh juga ya. Anehnya gini, dia olahraga tetapi nggak bawa masker, jogging, lari-lari sampai kesiangan gini, ini udah mau jam 12, tapi dia nggak pakai masker. Coba bayangin, olahraga tapi nggak pakai masker. Niatnya sih baik, olahraga biar sehat, tetapi karena dia nggak pakai masker, coba kalau di jalan dia kena, malah dapat penyakit kan. Ya begitulah, masih kesadarannya masih banyak yang kurang gitu. Lanjut, sekarang sudah waktunya isoma, udah mau azan maghrib tuh, maghrib, duhur. Jadi aku mau pulang dulu, mau siap-siap ibadah. Sudah di rumah dan siap-siap cuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Sudah istirahat, terus sholat dan makan. Sekarang jam 1-an, aku mau lanjut lagi ke pos 2 untuk membantu mengamankan siapapun yang nggak memakai masker. Ikutin terus ya. Kondisi siang pun alhamdulillah sepi jalanan, jadi tidak banyak lalu lalang pengendara bermotor. Saya udah sampai pos 2 untuk lanjut menjaga. Ikutin terus. Maskernya mana mas? Ya, nah. Pakai, mau beli sekarang pakai. Ya. Ya. Bisa nanti kalau di stop dulu di bawah. Ya. Anak muda dandan keren tapi nggak tahu peraturan, gimana? Betapa sulitnya ngatur kepribadian seseorang. Jadi sebentar, motor lewat. Jadi ini baru ngatur tingkat lingkungan sendiri. Kebayangkan rasanya pemerintah atau negara yang ngatur seluruh Indonesia untuk bisa mentaati memakai masker. Itu sangat susah banget. Jadi kembali ke kita sendiri. Fungsinya masker sekali lagi, kalau kamu pakai masker kamu aman dan orang lain juga aman. Kamu nggak menulari dan juga tidak tertular. Itu salah satu contoh nyata bahwa anak muda yang keren juga, yang sehari-hari megang handphone, mengakses informasi, tetap aja bandel. Ya, ikutin terus. Memasuki jam 2:30, cuaca di sini kalau sore biasanya sih redup gini, memang sudah menjadi rutinitas ya. Karena Sukabumi itu kaki gunung gede persis letaknya, jadi sering banget hujan. Nah ini ada salah satu contoh lagi di saat saya menjaga di sini, tiba-tiba saya membaca di WhatsApp atau WhatsApp group di Jogja ada kejadian di perempatan 40-an, perempatan Patangpuluhan kok 40-an, nggak usah di bahasa Indonesiain ya. Di perempatan Patangpuluhan itu ada yang tergeletak jatuh, pria, nggak tahu ini kejadiannya seperti apa, tapi akhirnya terus ada klarifikasi. Ternyata itu positif corona, mbah-mbah. Ya semoga sehat. Ya
Bisa jadi kayak gitu, karena pentingnya memakai masker di jalanan itu adalah mencegah kita tertular. Mungkin di saat imun kita kuat tidak dirasakan, tapi itu berkala berhari-hari, imun drop otomatis, badan juga melemah, fisik lemah. Sehingga bisa jadi terjadi suatu saat kalian jatuh atau apa ya, kita nggak tahu, karena mungkin di kasus ini mbahnya sudah tua, mungkin dia udah nggak kuat menopang lemasnya badan, akhirnya saat naik motor jatuh. Sudah ditangani dan terima kasih buat teman-teman SMA saya di grup yang sudah memberitakan, itu juga menjadi pelajaran. Jadi dalam menyikapi berita-berita yang ada di WhatsApp atau di sosial media, di Twitter, di Instagram, biasanya sih aku gitu. Itu buat pembelajaran saya, dan saya akan selalu memberitakan itu ke orang rumah bahwa pentingnya kita menjaga keselamatan, kesehatan, memakai masker, dan supaya kita terhindar dari virus corona ini. Tidak menjadikan momok ya, karena ketakutan berlebihan juga atau seringnya membaca atau mengkonsumsi berita tentang corona itu juga berakibat jelek. Yang diserang adalah psikis kita. Yang saya baca adalah itu yang disebut psikosomatik. Jadi dia karena ketakutan berlebihan, dipikirin terus, akhirnya itu juga menjadi stres dan imun kita bisa turun. Seperti kata ahli dokter seperti itu. Saya bukan dokter, bukan ahlinya, tetapi karena saya membaca, jadi saya di sini share bahwa psikosomatik itu juga sangat bahaya. Jangan mengkonsumsi berita tentang corona berlebihan. Cukup sehari mungkin update aja, dan itu dijadikan motivasi yang positif di mindset kita, supaya pikiran kita tergerak untuk selamat, menjaga kebersihan dan selalu menjaga kebersihan. Begitu. Jadi biar nggak jadi parno, nggak jadi ketakutan, karena jangan sampai stres dalam kondisi seperti ini. Walaupun stres yang lain yaitu mempermasalahkan atau memikirkan ekonomi kita, tetapi ya tetap aja kita harus menjaga kestabilan imun tubuh, gitu ya. Pas aku ngerekam gini ada yang lewat nggak pakai masker, aku info pos bawah. Pos 1 ada yang barusan lewat nggak pakai masker, karena saya lagi di belakang tadi Mas Dodi, jadi nggak kekejar. Coba diberhentikan pos 1. Ada yang naik motor ke bawah, tidak pakai masker, dikasih masker kalau memang stoknya masih ada. Terima kasih. Begitu cara kerja saya di sini. Ada tukang es. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang saya share kali ini videonya agak panjang, jadi memang kalian saya ajak mengikuti dari pagi sampai sore nanti berkegiatan menjaga lingkungan sekitarku. Ya, don't go anywhere, masih tetap ikuti. Nah, barusan saya juga terpaksa menggertak salah satu yang melintas, karena setelah saya tegur dengan baik-baik, karena dia nggak memakai masker, anak muda dengan knalpot yang sangat kencang, ditegur nggak pakai masker, dia malah pasang muka yang nggak enak. Bukan saya mentang-mentang sebagai akamsi ya, tetapi ini demi keselamatan semuanya. Makanya saya tadi bilang, masnya terima nggak, karena sudah ada larangan yang tertulis di setiap pintu masuk di kompleks saya. Dan dia pasang muka asem. Ya udah, saya tegur aja dengan tegas, masnya terima nggak? Kalau masnya nggak terima, maunya apa kan gitu. Akhirnya dia terima, terus putar balik dan keluar dari komplek lagi. Ya beginilah suka dukanya. Ini masih ada lagi nih yang nggak pakai ya. Aku tegur lagi. Yang barusan ini mah yang nganter beas. Mana? Itu yang nganter beas. Bukan. Oh ya. Itu yang belakang. 1, 2. Nanti pakai ya Mas ya. Ya, nuhun. Yuk, nuhun. Yang itu tadi udah aku tegur, dia mau nganterin beras ke salah satu rumah di luar komplek, karena ini akses komplek ini tuh, akses di
di komplek ini ada kampung atas di sebelah sana. Jadi ini satu-satunya akses yang bisa dilewatin mereka dengan mudah, dengan cepat tanpa harus belok-belok ke kampung lain. Jadi ya mau nggak mau ini daerah yang sering dilewati sama penduduk di beberapa kampung ini. Bukannya kita mau egois, tetapi pemerintah sudah menegakkan physical distancing. Di rumah aja itu harus ditegakkan dan harus memakai masker ketika bepergian. Kalau penting, kalau nggak penting ya di rumah saja. Ikutin terus ya. Sudah mau asar, mungkin habis ini rehat dulu untuk sholat asar dan nanti lanjut setelah asar. Oke? Memasuki jam 17.30, setengah 6. Nah, ini teman-temanku baru pada pulang kerja nih. Mereka baru pada pulang kerja, suasana masih tak jaga. Tadi sempat hujan sedikit, makanya ketunda habis asar. Tadi sempat mengerjakan keperluan sebentar. Dan sekarang mulai jaga lagi sampai maghrib, menuju pintu ditutup. Begitu terus setiap harinya. Walaupun saya ya nggak setiap hari bisa ikut membantu atau relawan, tapi saya alhamdulillah udah 5 hari membantu biar sosialisasi menggunakan masker ini semakin merata. Nah ini teman-teman yang baru pulang kerja ikut membantu. Jadi yang pulang kerja juga bukan berarti alasan tidak bisa membantu. Mereka pulang kerja, sebelum pulang ke sini dulu tetap menjaga jarak ya. Ini lagi asik ngobrol ya. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi atau bermanfaat buat kalian semuanya di sekitar kalian. Kalian bisa memulainya dari sekitar kalian. Gak usah mikirin lain-lain, apalah kejadian apa-apa, tapi pikirin kampungmu sendiri. Udah aman belum? Kalau belum aman, mari kita bergerak membantu meringankan tugas dari security ataupun pihak pemerintah dan negara supaya pemakaian masker ini benar-benar dipatuhin untuk semua orang. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And thank you. Bye.